Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto dengan nomor NPM 102200068. Saya adalah salah satu mahasiswa di Gitek University kelas C2 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang angan-angan. Apa itu angan-angan? Angan-angan adalah almani, adalah ilusi atau hayalan, dan merupakan salah satu alat atau perangkat yang digunakan setan untuk menyesatkan manusia. Kenapa bisa sebut menyesatkan manusia? Karena kita selalu berhayal untuk memikirkan besok atau lusa nanti, yang belum tentu kita dapatkan, yang belum tentu kita raih atau kita jalankan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan aku iblis benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika kamu sedang berada pada pagi hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu tentang petang hari. Jadi kita dalam keadaan pagi hari sudah berbicara, oh nanti malam saya akan begini. Itulah sebuah angan-angan yang belum tentu kita akan capai, yang belum tentu kita akan dapatkan. Selain itu juga ada juga faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Yang pertama, cinta dunia. Ketika seseorang sudah cinta dunia, maka akan selalu berangan-angan, akan selalu memiliki hayalan yang sangat tinggi, yang belum tentu Allah kehendaki, yang belum tentu Allah akan kabulkan. Yang kedua, kebodohan. Kenapa bisa disebut kebodohan? Karena benarkah kematian hanya datang pada jiwa yang sakit atau pada jiwa yang sudah tua? Itulah tidak mungkin, karena setiap manusia, baik anak-anak, baik bayi, ataupun dewasa, ataupun sudah tua, yang namanya mati atau kematian pasti akan datang dengan sendirinya. Tidak memandang usia, tidak memandang fisik, tidak memandang jasmani. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami. Ada juga tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Itu ada 6. Orang yang ingin hidup abadi, itulah angan-angan kita. Itulah angan-angan manusia dalam berkaitan berangan-angan. Yang kedua, orang yang ingin hidup sampai lanjut usia, sampai usia tua, kan itulah hanya angan-angan kita. Terus ada juga orang yang ingin hidup setahun saja. Misalkan kita hanya hidup, saya akan hidup misalkan 1 tahun. Itu kan hal yang tidak mungkin. Terus yang keempat, ada juga orang yang ingin hidup 1 musim. 1 musim. Yang kelima, ada orang yang hidup 1 hari dan 1 malam saja. Ada juga orang yang merasa kematiannya sudah di depan mata. Kan itu kematian adalah rahasia Allah. Kita hanya untuk mempersiapkan amal kita untuk menghadapi Allah Subhanahu. Nah, untuk selanjutnya, sebelum datangnya kematian, segeralah kita beramal atau peringatan kepada kita tentang kematian. Jangan menunda-nunda kematian atau jangan menunda-nunda amal kebaikan, karena sebagaimana nasihat Rasulullah kepada para sahabat, yaitu ada 5. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Itulah nasihat Rasulullah kepada para sahabat. Nah, untuk itu, ayo marilah kita beramal sebelum datangnya kematian. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.